Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Lagi-lagi artis sinetron Ahmad Zhoni tersandung kasus narkoba. Pesinetron berusia 29 tahun itu ditangkap oleh aparat reserse narkoba Polres Jakarta Selatan di rumahnya di kawasan Sentul, Jawa Barat pada Rabu malam. Suami dari artis cantik Irish Bella itu diciduk petugas ketika sedang menunggu pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari sopirnya. Saat ini Ahmad Zhoni yang memiliki nama asli Muhammad Ahmad Akbar itu masih dalam pemeriksaan intensif oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Tepatnya kemarin pada hari Rabu yang lalu, tanggal 8 Maret 2023. Ini masih dalam proses pemeriksaan, Pak? Ya, prosesnya masih pemeriksaan ada di Polres Jakarta Selatan. Nanti silakan teman-teman penyidik ditanyakan dan kemudian nanti kalau sudah lengkap tentu akan disampaikan kepada rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Santika dengan NPM 2274201053. Saya dari Prodi Hukum semester 4 Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan menjelaskan potret-potret kasus tindak pidana yang belum lama ini viral dan ramai dibicarakan di awak media sosial kita semua. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kriminologi dengan dosen pengampu Bapak Ibrahim Fikma Edrisi SHMH. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu kriminologi. Kriminologi berasal dari bahasa Latin yaitu crimen dan logos. Crimen berarti kejahatan, sedangkan logos artinya ilmu. Dengan demikian, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan. Selanjutnya, ada beberapa faktor terjadinya kriminalitas, yaitu yang pertama, kemiskinan, yang kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, yang ketiga, pengangguran, yang keempat, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, yang kelima, lingkungan yang tidak aman, yang keenam, masalah keluarga dan lingkungan, dan yang terakhir, faktor psikologis. Kasus yang akan saya bawakan ini merupakan salah satu contoh kasus yang terjadi pada aktor terkenal yaitu Ahmad Zhoni yang terjerat pasal 112 ayat 1, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada kasus pertama Ahmad Zhoni ditangkap personel Polres Jakarta Pusat pada Jumat 7 Juli 2017. Kala itu, dia berada di kompleks perumahan di kawasan Depok dan dibekuk polisi karena narkoba jenis ganja. Di kasus pertamanya ini, ayah Ahmad Zhoni, yakni Hendri Zhoni, mengaku lalai menjaga anaknya. Dia pun mengklaim Ahmad Zhoni kekurangan kasih sayang sosok ibu, sehingga beralih menggunakan obat-obat terlarang untuk bersenang-senang. Ganja pun diklaim Ahmad sebagai obat tidur. Setelah kasus narkoba pertama, Hendri Zhoni menyebut bahwa anaknya akan bertaubat. Kala itu Ahmad menyebut dirinya ingin berubah setelah setahun memakai narkoba. Pada kasus kedua, 6 tahun setelah kasus pertamanya, Ahmad Zhoni kembali terciduk masalah obat-obat terlarang. Penangkapan kedua terjadi pada Rabu 8 Maret 2023 di kediamannya di kawasan Sentul, Jawa Barat. Dari tes urin saat itu, Ahmad Zhoni positif menggunakan sabu-sabu. Kasus narkoba kedua Ahmad Zhoni membuat dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas barang bukti sabu seberat 1 gram. Ahmad Zhoni menjalani hukuman serta rehabilitasi pada saat itu dan baru dibebaskan pada Oktober 2023. Kasus narkoba ketiga, 2 bulan bebas dari penjara, Ahmad Zhoni ditangkap lagi. Kali ini karena kepemilikan 4 paket sabu dengan total berat 4,6 gram yang ditemukan di lokasi penangkapan di kawasan BSD Tangerang.
Lalu ada juga 1 paket daun ganja seberat 1,32 gram, 1 buah canglong, dan kertas untuk media konsumsi ganja. Di penangkapan ketiga ini, Amarzoni mengaku stres karena rumah tangganya dengan Irish Bella sedang berada di ujung tanduk. Diketahui, Irish Bella memang sudah mengajukan gugatan cerai kepadanya. Amarzoni beralih dirinya dibuat kecewa oleh Irish Bella karena perceraian itu dan kembali menggunakan narkoba, dan Amarzoni terancam dihukum penjara 4 tahun dan didenda 1 miliar. Hingga saat ini, penggunaan narkoba masih menjadi masalah mengkhawatirkan. Ketika narkoba dan obat-obat tersebut digunakan secara sembarangan, bukan pada orang-orang yang membutuhkan, atau sekedar bersenang-senang, hal itulah yang dikenal dengan penyalahgunaan narkoba. Hal itu disebabkan banyak dari mereka belum mengetahui bahaya di balik obat terlarang tersebut. Dan ada beberapa solusi untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, hindari penasaran untuk mencoba. Yang kedua, pilih pergaulan atau teman yang baik. Yang ketiga, lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung organisasi tertentu. Yang keempat, hindari pergaulan malam. Yang kelima, jika punya masalah, cari jalan keluar yang aman dan jangan jadikan narkoba sebagai pelarian untuk melupakan masalah. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.